Irak tegas serang Zionis. Perlawanan Irak, kami dukung rakyat Palestina, hancurkan Israel sekarang juga. Sekretaris Jenderal Gerakan Al-Nujaba dan Asaib Al-Haq Irak mengecam serangan rezim Zionis ke Masjid Al-Aqsa dan siap membalasnya. Dia menekankan dukungan atas rakyat Palestina untuk memusnahkan Israel. Sheikh Qais Al-Ghazali, Sekjen Asaib Al-Haq Irak, mengatakan di tengah kebisuan mencurigakan para pengklaim pembela identitas Arab dan Islam, pasukan Israel terus melanjutkan serangan ke tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aqsa dan malah melukai ratusan Muslim Palestina yang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat. Ia juga menambahkan, kami mendesak seluruh manusia bebas di dunia ini untuk melawan tindakan teror Zionis dan mendukung rakyat pejuang Palestina serta melindungi kesucian kami di Al-Quds. Sementara itu, Sekjen Al-Nujaba Irak menegaskan, kami mengumumkan kesiapan penuh kami untuk memberikan bantuan apapun guna melanjutkan perlawanan Palestina, bantuan secara moral, material, ataupun senjata, sampai kehancuran total rezim Zionis dari kawasan itu. Syekh Akram Al-Kabi menambahkan, pada situasi sensitif yang dihadapi oleh para pejuang di Palestina, putra-putri bangsa ini berjuang melawan Zionis di hadapan mata dan telinga para pengklaim pembela identitas Arab yang telah menjual nurani dan menormalisasi hubungan dengan setan, ungkapnya. Hari ini kami mengumumkan sikap tegas kami dalam menentang agresi nyata ini dan menekankan dukungan permanen kami atas putra-putri bangsa terluka Palestina dalam melawan Zionis dan seluruh pihak yang menormalisasi hubungan dengan setan kecil Israel, pungkasnya. Irak menyerang dua kota Israel dengan rudal Scud yang memicu kekhawatiran Israel dapat masuk ke dalam perang teluk. Kota terbesar Israel, Tel Aviv dan Haifa, terkena serangan mulai pukul 3 dini hari waktu setempat saat sebagian besar warganya sedang tertidur. Hal itu terjadi pada 18 Januari 1991. Dilansir BBC, sirene peringatan sempat berbunyi Tel Aviv, tetapi beberapa menit kemudian 8 rudal meluncur dan meledak di kota itu. Warga berebut menggunakan pakaian pelindung dan masker gas yang telah dibagikan untuk penduduk sebelum konflik dimulai. Laporan awal yang mengatakan salah satu rudal Irak tersebut memiliki hulu ledak kimia telah terbukti salah. Warga semakin panik saat sirene peringatan serangan kembali berbunyi, tetapi ternyata bunyi kali ini adalah tanda peringatan palsu. Israel memiliki militer terkuat di wilayah Timur Tengah. Negara itu mengatakan setiap serangan yang dilakukan oleh Irak akan mendapat hukuman balasan yang besar. Presiden Amerika Serikat kemudian mengeluarkan seruan agar Israel menahan diri dari pembalasan atas serangan tersebut. Komandan Sekutu diperintahkan Amerika Serikat membuat operasi khusus untuk mencari dan menghancurkan situs rudal serta peluncur rudal Irak yang dapat mematikan Israel itu. Presiden Amerika kala itu menekankan tekadnya melindungi Israel dari serangan yang lebih lanjut. Perdana Menteri Israel segera mengadakan pertemuan darurat Komite Pertahanan yang dihadiri menteri-menteri senior dan juga perwira militer untuk melakukan dan memutuskan sikap Israel. Kemudian Israel memutuskan menyerahkan pembalasan kepada pasukan Sekutu. Irak terus saja menembakkan rudal Scud ke kota-kota Israel lagi keesokannya tanpa henti. Dan perang sepanjang perang teluk memprovokasi Israel melakukan pembalasan sepihak, namun gagal.
Kemudian AS dan Inggris melancarkan perang kedua melawan Irak pada tahun 2003. Saddam Hussein digulingkan dan ditangkap untuk diadili karena kejahatan perang, kata Amerika Serikat. Dia akhirnya dieksekusi pada Desember 2006. Koalisi dan pasukan Irak menghadapi pemberontakan bersenjata dan serangan gerilya. Pasukan Amerika dan Inggris tidak dapat menarik diri meski mendapat serangan gerilya berulang kali yang telah menghabisi lebih banyak tentara mereka di Israel. Sementara itu, kemunculan anak Saddam Hussein baru-baru ini bikin takut. Kemunculannya bikin panas Timur Tengah. Pernyataan ini paling ditakuti. Nama Saddam Hussein memang tak terlepas dari Irak dan Perang Timur Tengah. Namanya semakin mewarnai peta politik dunia saat Amerika Serikat menjadikan buruan yang berakhir dengan vonis hukuman mati. Kini Saddam Hussein tinggal nama. Ada seorang perempuan bernama Ragat Saddam Hussein yang ternyata adalah anak dari mendiang Saddam Hussein yang mendadak muncul di televisi dan membuat heboh rezim Zionis. Ragat Saddam Hussein langsung berbicara pada poin utama, yakni panggung politik. Dia mengutarakan hal itu pada saluran televisi satelit Arab Saudi Al Arabiya. Dia mengatakan semuanya memungkinkan, jawab Ragat saat menjawab soal kemungkinan peran politiknya di Irak. Akankah anak Saddam Hussein membalas atas apa yang telah terjadi pada ayahnya belasan tahun silam?